Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Natal, kami puji dan muliakan nama-Mu di hari pertama di tahun 2024 ini. Kami datang di rumah-Mu yang kudus, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami arahkan hati dan pikiran kami kepadamu, sebab kami mengakui sungguh Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dalam hidup kami. Engkau yang sudah menuntun perjalanan kami di tahun 2023 dan mengentar kehidupan kami memasuki tahun karunia-Mu di hari pertama ini. Karena itu kami memohon campur tangan Tuhan sebelum lebih jauh kami melangkahkan kaki dalam segala perencanaan kehidupan pribadi maupun keluarga. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Urapan Roh-Mu yang kudus menolong kami, hamba-Mu dalam segala keterbatasan, pun jemaat-Mu sekalian untuk dapat memahami firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, renungkan dalam persekutuan ibadah tahun baru ini. Karenanya ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21. Satu ayat saja akan kita baca dan renungkan, bukan karena tahun baru atau biasa kita pahami kalau tahun baru jangan terlalu lama pendeta. Soalnya balarut tadi malam ini. Kalau boleh singkat-singkat Jo. Sehingga satu ayat saja, tapi ini bagian firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kita menjadi perenungan. Kita akan baca bersama Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca bersama 2-3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dari bagian firman Tuhan ini, tema perenungan bagi kita adalah Immanuel, Allah beserta kita di tahun yang baru. Mari sama-sama kita katakan, Immanuel, Allah beserta kita di tahun yang baru. Saya tidak tahu juga kenapa beberapa waktu yang lalu di awal Desember, ketika pimpin ibadah persekutuan perempuan rayon 6 di sini, 4 ya, 4 di sini, waktu itu saya berbicara tentang rahim perempuan. Saya baru tersadar setelah ibadah, ternyata pendeta di sini namanya Rahim walaupun dia laki-laki. Dan kali ini di tanggal 1 saya pimpin ibadah lagi, juga nama seorang pendeta di Moria, Immanuel. Tapi bukan Immanuel Pasambaka yang dimaksud di sini, kita akan merenungkannya. Semoga kali lain nama pendeta yang lain lagi yang akan kita bahas dan renungkan. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi jaminan bagi kita untuk menjalani kehidupan di tahun karunia Tuhan di tahun 2024 mulai hari ini. Amin. Firman Tuhan ini bertujuan kepada kita sekalian untuk memahami bahwa sebenarnya Immanuel itu bukan hanya sekedar nama, namun nama Immanuel itu mengandung janji penyertaan Allah bagi umatnya. Karena itu kita berharap dengan firman Tuhan ini memberikan sukacita bagi kita sekalian, walaupun torang balarut tadi malam karena perpisahan tahun. Betul Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pagi ini? Coba sonton yang di samping kiri dan tanyakan, ada sukacita pagi ini? Kalau hele senyum, so susah. Jangan-jangan tadi pagi dipaksa kasih bangun. Bangun Jo, so mau ibadah, so lonceng. Baku Riki. Tapi semoga
memang benar kita mengalami sukacita di pagi ini karena Tuhan mengaruniakan hari yang baru, tahun yang baru untuk kita jalani lagi ke depannya. Sebagaimana syair lagu di awal melalui solo, tahun ini kita akan jalani, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tidak ada satupun orang sekalipun dia peramal, dia bisa memastikan apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi semua itu rahasia Allah. Karena itu yang patut kita lakukan adalah bersandar kepada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata Januari sendiri, bulan pertama di tahun 2024 ini, bahkan setiap tahun diawali dengan bulan yang namanya Januari. Kalau kita searching di Google, kita mendapatkan ternyata kata Januari itu berasal dari kata Janus, dewa Romawi yang bermuka dua atau berwajah dua. Di depan tetapi juga di bagian batok kepala belakang ini juga wajah. Ini adalah gambaran kehidupan kita yang kadangkala mau maju ke depan tetapi juga masih melihat menoleh ke belakang. Menurut mitos, mau maju ke depan itu dewa Janus, tetapi masih suka melihat ke belakang. Semoga jemaat Tuhan, jemaat Moria di sini tidak ada yang suka menoleh, mengorek-ngorek, mempersoalkan persoalan-persoalan yang sudah lewat. Oh, itu dulu, itu kemarin, itu begini dan begitu. Mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Lalu kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ini sebenarnya bagian teks firman Tuhan yang sungguh memberikan jaminan tidak seperti dewa Janus, dewa Romawi yang berwajah dua itu. Saya bacakan lengkapnya, firman Tuhan katakan begini. Dan ketika genap 8 hari dan harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ia diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat kepada bayi putra Natal, putra Yusuf dan Maria. Itu berarti nama ini bukan hanya sekedar nama, tapi nama ini mengandung janji, mengandung makna yang sangat dalam. Apapun di bawah kolong langit ini pasti ada namanya toh. Bahkan manusia tidak ada, sekalipun ada syukur biasa masuk NN, no name toh. Tapi sebenarnya dia punya nama. Ada, dia punya nama. Apapun juga pasti punya nama. Bahkan kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, pada saat Allah menciptakan segala sesuatu, semua dengan pemberian nama. Colek lagi yang di samping kiri kanan, tanya, apa arti namamu? Di sebelah. Apa arti namamu? Di kampung saya di Mori, ada ibu yang melahirkan dengan susah payah, hampir mati. Lalu dia berteriak di dalam kesakitan pada saat mau melahirkan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu anaknya lahir, dia kasih nama Kristokam. Saya tanya, apa itu Kristokam? Dia bilang, Kristus tolong kami. Nah, Bapak Ibu juga mungkin punya nama yang memiliki arti. Pak BJS, biasa orang cuma kenal BJS. Tidak tahu apa itu BJS, tapi saya percaya, nah sudah ada terpampang juga. Nama itu memiliki makna dan arti ketika diberikan oleh orang tua. Kita masing-masing memiliki arti, memiliki makna dari nama yang diberikan oleh orang tua. Atau orang tua saksi waktu membaptis, oh nanti saya memberikan nama. Punya makna
punya arti. Begitu pula di dalam firman Tuhan pada saat ini, ia diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat. Yesus itu dari kata Yesua, Yehosua, Tuhan penyelamat. Jadi nama Yesus itu bukan nama sembarang, Tuhan penyelamat. Oleh Nabi Yesaya, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, ketika menubuatkan seorang Mesias yang akan datang, dia juga sudah mengungkapkan nama yang akan datang itu dengan gelar-gelarnya. Di dalam Yesaya waktu torang banatal biasa dibacakan penasihat ajaib, apalagi raja damai, apalagi nama itu telah disampaikan kepada kita bahwa pulih. Orang so panggil, gode, gode. Padahal dia punya nama. Atau karena badannya sedikit ramping, kecil, padahal DP nama Agustina. Minta maaf, Ibu Pendeta Agustina ada? Tidak ada? Mungkin namanya Agustina, tapi agak tinggi, agak kecil badannya. Orang so bilang, kutilang, kutilang. Padahal dia punya nama. Nah, mari kita belajar untuk menghargai pemberian nama kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kaget ketika cari, adakah nama terpanjang di Indonesia ini? Kalau orang Poso memberikan nama kepada anaknya, waktu dibaptis biasa ada identitas pamonanya. Silintowe, Mangintowe, apalagi. Nah, pokoknya seperti itu. Itu mau mengingatkan, itu sebuah peringatan sebenarnya. Ada ingatan bahwa saya orang Pamona, saya orang Poso. Nah, gitu. Lalu saya menemukan satu nama panjang sekali, 20 karakter. Saya baca tadi pagi, bukan mainin nama. Rangga, Modipa, Sutrajiwa, Kordosega, Akre, Askala, Muga, Ikanat, Akbar, Asara, Pitarik, Ziak, Saifun, Kutus, Kozala, Zura, Talenta. DP nama panggilan apa? Rangga. Panjang sekali. Saya yakin ini anak, dia sendiri tidak hafal namanya yang begitu panjang. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kepada kita kalau diberikan nama, ketika itu mengandung makna, ketika itu mengandung sebuah ingatan, kita akan mengingat bahwa nama itu begitu berarti. Nama Yesus, mengapa Yesus? Yehosua, Tuhan menyelamatkan di tahun baru ini. Dalam peringatan kita memulai tahun 1 Januari tahun 2024. Kenapa bagian firman Tuhan yang ini dibacakan dari Lukas 2 ayat 21? Tidak sembarang tim leksionari memberi teks firman Tuhan ini. Disebutkan di sini hari ke-8 sejak Yesus lahir, dia diberi nama Yesus, yang artinya Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Coba hitung, sejak Yesus lahir tanggal 25 Desember yang kita peringati, hari ke-8 itu tanggal berapa? Mari kita hitung mulai 25, kita ikut kalendernya orang Yahudi. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 Januari. Hari ke-8. Karena itu ini mengandung sebuah peringatan, tetapi juga janji bagi kita sebagai orang percaya bahwa Yesus itu adalah Immanuel,
Allah yang beserta dengan kita mulai dari hari pertama ini sampai hari-hari selanjutnya. Amin. Karenanya ada 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. 1, nama Yesus itu mengandung kuasa. Nama Yesus itu mengandung kuasa. Jangan itu karenanya cuma kaget sedikit kita sonton batu itu kaki, oh deh Yesus. Nah, karena nama itu mengandung kuasa, maka pakailah nama itu dalam keyakinan bahwa nama ini memberi kuasa dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami duka cita, waktu kita mengalami pergumulan, ketika memanggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa, Dia akan hadir memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan bagi kita sekalian. Amin. Yang kedua, nama Yesus itu mengandung janji penyertaan. Mengandung janji penyertaan. Kalau janji penyertaan, 2 hal bagi kita secara khusus, percaya dan mempercayakan diri. Saya ingat sebuah kisah seorang akrobat di atas sungai atau air terjun Niagara. Akrobat ini berjalan di atas sebuah tali di atas air terjun yang airnya sangat keras. Lalu dia tanya kepada semua penonton yang ada, Saudara-saudara percaya saya bisa berjalan di atas tali ini menyeberang sungai atau air terjun Niagara ini? Semua orang bilang percaya. Lalu dia jalan, lewat. Dia tanya lagi, saudara-saudara percaya saya bisa lewati tali ini? Semua orang katakan percaya. Lalu dia lewat balik lagi. Waktu dia akan melintas, dia tanyakan kepada semua orang yang ada di situ, saudara-saudara, karena saudara percaya saya bisa melintasi tali ini, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang mau ikut dengan saya? Siapa yang mau mempercayakan dirinya dengan saya untuk berjalan di atas tali ini? Kalau Bapak Ibu ada di situ waktu itu, kira-kira Bapak Ibu mau? Tidak, saya juga bilang saya tidak mau. Saya takut, saya ragu. Semua orang diam. Tapi ada satu anak kecil, dia bilang, saya percaya, saya siap. Lalu sang akrobat ini membawa anak itu berjalan dengan dia di atas tali melintasi air terjun di sungai Niagara. Selamat pergi dan pulang. Seorang wartawan yang tertarik dia wawancara anak itu tanya, "Nak, kenapa kamu mau ikut bersama dengan si akrobat itu?" Apa jawaban si anak itu? Dia bilang, karena saya yakin dia bisa membawa saya, karena dia itu adalah ayah saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Bapa kita, maka dari mulut kita tidak hanya sekedar Tuhan saya percaya, tetapi kita juga akan mempercayakan diri kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024 ini. Amin. Sebab nama Yesus itu mengandung janji penyertaan. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, nama Yesus itu adalah nama yang kudus. Kudus itu artinya kados, dari kata kados berarti disendirikan. Jadi kalau orang menyanyi kemarin malam kudus, itu berarti malam yang disendirikan, malam yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Perjamuan kudus, perjamuan yang disendirikan, yang dikhususkan, tidak sama dengan perjamuan-perjamuan yang lain. Itu artinya kudus. Maka kalau kita meyakini bahwa nama Yesus itu adalah nama yang kudus, kita percaya kepada nama yang kudus, maka kita sekalian ini adalah perhimpunan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka mari kita menjaga diri kita, mari kita memelihara persekutuan, persaudarian kita, mari kita menjaga jemaat ini untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita,
dengan melakukan apa yang sudah diteladankan, diberitakan, disampaikan. Bahkan kita lihat dari pribadi Yesus melalui perayaan Natal yang kita peringati belum lama ini. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan akan meneguhkan iman percaya kita sekalian. Di penghujung renungan ini, seorang yang bernama Lydia Baxter, perempuan yang sungguh mengalami penyertaan Tuhan pada saat dia mengalami sakit parah dan berkepanjangan. Dia menuliskan syair-syair lagu di dalam Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Boleh diiringi kita nyanyikan ayat 1 saja dari lagu Kidung Jemaat 344 ini. Sebuah ingatan bahwa nama Yesus itu punya arti, punya makna, punya kekuatan, punya janji dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Ingat akan nama Yesus. Pro kantor boleh membantu. Ayat selanjutnya Baxter katakan, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku dia Raja kini dan selamanya. Sungguh indah nama itu. Kiranya nama ini terus mewarnai perjalanan hidup kita. Allah Immanuel, Dia yang menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah pengharapan berjalan di depanmu untuk memandu engkau, di belakangmu untuk mengawal engkau, di atasmu untuk memberkati engkau.
Kita memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tahun Baru dan Shalom.